Bab 1813. Memiliki sumber daya berlimpah dan kaya itu adalah dua hal yang berbeda. Zaki berkata dengan hati-hati. Setelah 7 keluarga besar dan keluarga kerajaan memasuki tempat ini, mereka membentuk aliansi dan menetapkan aturan. Kalau 7 keluarga besar dan orang-orang di luar keluarga kerajaan ingin mengumpulkan sumber daya di tempat ini, harus menyerahkan 90% dari sumber daya yang dikumpulkan kepada kami. Kalau enggak, dalam hati, Saka sangat marah. 20% orang di dunia menguasai 80% kekayaan dunia. Para elit negara elang mengira bahwa ini adalah pengecualian. Tetapi lingkaran sudah terbentuk dan apa yang disebut keadilan hanyalah kebohongan. Sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, orang-orang tetap makan dan minum dengan santai. Saat mereka membagi kue tidak ada belas kasihan sama sekali, seperti orang gila. Namun, melihat ekspresi Saka, Zaki salah pengertian dan segera berkata, tentu saja kamu punya kualifikasi untuk bergabung dengan 7 keluarga besar karena kekuatan tempurmu begitu kuat. Misalnya Sean. Dia memilih untuk bergabung. Sedangkan Paman Adril, Gary, hanya bisa berkeliaran di luar, mencoba masuk berkali-kali. Tapi, lucu juga, bagaimana mungkin mereka bisa? Mendengar perkataan itu, ekspresi Saka menjadi muram. Paman Gary juga tampak tidak senang. Apa kamu pernah mendengar tentang Yasmin? Dia langsung terkejut dan segera berkata, tentu saja. Nona Yasmin dari keluarga Romli berkembang pesat di daerah ini. 3 hari lagi, akan ada pertemuan rutin antara 7 keluarga besar dan keluarga kerajaan. Nanti, dia juga akan muncul. Ketika itu, Zaki tertegun sejenak dan mengamati ekspresi Saka dengan hati-hati dan berkata, Tuan muda akan menjadi orang besar. Dia memiliki pikiran yang luas. Tolong beritahu Tuan Muda tentang masalah Novea. Nanti Tuan Muda pasti akan melupakan kesalahannya dan mengajakmu bergabung dengan aliansi. Nanti, shoot. Sebelum dia selesai berbicara, Saka melepaskan energi sejati yang menusuk dahi Zaki. Saat mati, ekspresi Zaki masih tampak gelisah. Ayo, kita pergi dan ambil api ilahi tingkat 8 itu. Lalu kumpulkan semua sisa barang Zaki yang tersisa, ucap Saka dengan suara dalam. Pada saat ini, seharusnya pihak Dahlia masih terkepung. Jadi Saka harus segera pergi menyelamatkannya. Bisakah kita pergi besok? Tanya Cecil dengan wajah merona. Aku merasa agak sakit, sulit bergerak. Bisik Cecil. Wajahnya yang cantik memerah, terutama karena Saka terlalu ganas. Saka tidak bisa berkata-kata. Dia menggendong Cecil, lalu memunculkan sayap ganda energi sejatinya dan menembus ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, di sisi lain, di lembah yang diselimuti oleh kegelapan itu, ada cahaya api yang menjulang tinggi dari tengah lembah dan hampir menerangi separuh langit. Sementara di depan lembah yang dikelilingi cahaya merah menyala, Dahlia masih berdiri dengan pedang di tangannya. Sebagian tubuhnya terluka dan mayat tergeletak di sekitarnya. Kamu benar-benar menahanku. Adair menghela napas pelan. Jubah putihnya yang semula bersih tak ternoda. Terdapat beberapa noda darah. Namun, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada lukanya Dahlia. Ketangguhan wanita ini melebihi perkiraannya. Dia berhasil bertahan sampai api ilahi hampir matang. Dahlia berkata dengan tenang. Kamu terlalu lemah. Kalau Adril datang, dia bukan hanya akan menahanmu, tapi juga akan membunuhmu. Kamu sendiri yang memilih untuk jatuh. Jadi jangan bandingkan aku dengan orang wilayah selatan itu. Ekspresi Adair tiba-tiba terlihat jijik. Ya sudah. Sampaikan kepada Zaki dulu. Jangan pedulikan Saka. Kembali dan sama-sama kalahkan Dahlia untuk mendapatkan api ilahi. Baik. Orang bawah harus pergi menyampaikan pesan itu. Dahlia memegang gagang pedang dengan erat. Hatinya makin berat. Jika bukan karena adanya dukungan tiba-tiba dari Saka,
Mungkin dia sudah kalah dari awal. Namun sekarang, apakah dia akan mencapai batas? Tiba-tiba, suara panik terdengar. Gawat! Gawat! Zaki dibunuh dan seluruh pasukan hancur. Apa? Adair langsung menoleh dengan tidak percaya. Dahlia agak terkejut. Tiba-tiba, ada cahaya yang terpancar di matanya. Bab 1814. Iya, benaran. Orang itu melihat ekspresi menakutkan Adair dan dengan gemetar berkata, satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dan mengirim pesan adalah pembawa pesan itu. Sialan. Setelah mendengar hal ini, Adair mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresinya menjadi muram, dan napasnya tidak stabil. Dia bertanya, siapa Saka sebenarnya? Menurut informasi yang diberikan oleh keluarga Atmaja, Saka hanyalah seorang jenius yang cukup luar biasa di wilayah selatan. Namun, sekarang banyak orang yang pergi dan semuanya gagal. Sudahlah, asalkan dia berada di Gunung Reribu ini, dia nggak akan bisa lari dari genggamanku. Biarkan dia hidup lebih lama. Tunggu sampai jalan kejayaan terbuka. Ucap Adair dengan tegas. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, yang membuat semua orang terkejut. Api yang memancar di lembah itu, berubah menjadi merah gelap, seperti lava yang membubung ke langit. Kekuatan dahsyat melanda seluruh penjuru, bahkan membuat tanah yang mereka injak bergetar. Api ilahi ini hampir matang. Tatapan Cecil berubah. Dia segera mundur. Tatapan Cecil berubah. Dia segera mundur. Api ilahi tingkat rendah dapat diambil sesuka hati. Tetapi makin tinggi kualitasnya, makin hebat. Saat ini, api ilahi tingkat 8 memanfaatkan api urat bumi sebagai nutrisi. Apabila ada gangguan energi sejati saat api ilahi hampir matang, maka api ilahi bisa menjadi rusak. Ekspresi Dahlia langsung berubah. Dia tidak berani bergerak sembarangan. Ketika api ilahi sepenuhnya matang, itu adalah saat pertempuran akhir antara kedua belah pihak. Semuanya hati-hati, kata Dahlia dengan ekspresi suram. Sekarang, jumlah orangnya kurang. Dalam pertempuran sengit nanti, mungkin dia sendiri bisa terluka. Kemunculan Saka mengacaukan rencananya. Tuan muda, pengirim pesan itu dalam perjalanan menuju ke sini. Dia bilang dia selamat dan ingin bertemu denganmu. Bagaimana menurutmu? Kata orang bawah itu. Dia datang untuk meminta keuntungan. Adair tidak menghiraukan dan tertawa dingin. Kali ini, dia menawarkan harga untuk api ilahi tingkat 7 dan banyak bahan obat-obatan. Aku harus menyuruhmu pergi. Penawarannya terlalu nggak masuk akal. Kita memang telah menginvestasikan sedikit terlalu banyak padanya. Enggak, janji padanya. Adair berkata dengan nada dingin. Tapi, misinya berubah. Bukan lagi mengejar Saka, tapi membantuku merebut api ilahi. Setelah semuanya selesai, selain api ilahi tingkat 7 itu, aku juga akan memberinya api ilahi tingkat 6. Bawahan itu terkejut. Lalu berkata dengan ragu-ragu, ini, kalau dia bisa bertahan hidup dalam pertempuran. Harganya benar-benar tinggi. Ini hampir separuh dari sisa harta keluarga Adair. Namun, Adair hanya tersenyum dingin dan berkata, siapa bilang dia bisa bertahan hidup? Bawahan itu terkejut. Setelah menyadarinya, dia segera berkata, Tuan muda memang bijaksana. Wajah Adair mulai memucat. Dia berkata, aku nggak keberatan membiarkan orang bawah ini mendapatkan sedikit uang. Tapi dia juga harus tahu identitasnya sendiri. Kalau aku nggak memberikannya, nggak seharusnya dia memintanya. Setengah jam kemudian, Saka dan Cecil jatuh ke tanah. Cahaya api di udara perlahan-lahan menjadi makin kental. Matanya sedikit terpejam. Api ilahi tingkat 8 ini hampir mewakili seorang master ilahi. Siapa itu? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras. Beberapa anggota keluarga Syahrir mengelilingi mereka. Bagaimanapun juga, Cecil tidak cukup licik dan terlihat agak panik.
Saka berkata sambil tersenyum. Pengirim pesan. Tuan mudamu yang meminta bantuanku. Beberapa saat kemudian, Saka dibawa ke hadapan Adair. Bab 1815. Pakaian putihnya terkena sedikit noda darah. Tidak dapat menyembunyikan aroma debu. Sementara yang satunya lagi memiliki mata yang cerah dan cahaya yang tersembunyi. Tetapi cukup rendah hati. Maaf sudah membuat Pak Adair menunggu lama. Pakaian Saka terlihat robek dan agak kacau. Dia menghela napas dan berkata, sungguh memalukan. Dahlia berhasil kabur lagi. Aku, saudaraku. Kenapa kamu bilang begitu? Adair melihat Saka sejenak sambil tersenyum ramah. Lalu mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan terlalu sungkan. Kamu sudah banyak membantuku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Suatu hari nanti, dia pasti akan mati. Hanya saja, aku membutuhkan sedikit bantuanmu. Aku tahu. Pak Adair, terima kasih karena masih menggunakanku. Saka berkata dengan penuh harap. Apa hadiah yang kuminta sudah ada? Bawahan di samping segera memarahi. Berani sekali. Kamu kira kamu siapa sampai berani menagih pada tuan muda? Adair tertawa dalam hati. Ternyata orang yang tidak pernah melihat dunia ini juga orang dari kota Sentana. Bagaimana dia bisa hidup dengan orang seperti ini di kota ini? Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan malas untuk berpura-pura sopan lagi. Dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Namun pada saat itu, Saka menamparkan wajah bawahan itu dan berkata, aku sedang berbicara dengan majikanmu. Kamu itu hanya budak. Punya hak apa kamu menyela? Kamu, beraninya kamu. Kata bawahan itu dengan tidak percaya sambil menunjuk ke arah Saka. Bahkan Adair juga terkejut. Orang ini berani begitu. Setelah menamparnya, Saka menghantam bawahan itu hingga terlempar keluar. Dia berkata, kamu nggak dengar majikanmu memanggilku saudara. Beraninya kamu menunjuk saudara majikanmu. Sudah bosan hidup. Ya. Setelah mengatakannya dengan sombong, Saka berkata kepada Adair dengan akrab, aku harus mengurus orang ini. Kali ini, aku akan mengurusnya untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Adair terkejut, hampir mengira ini adalah tantangan. Namun, saat melihat ekspresi serius Saka, dia hampir tertawa marah. Benar-benar orang bodoh yang tidak memiliki kecerdasan emosional. Pantas saja dia berani meminta harga tinggi, padahal hanya memiliki sedikit keahlian. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari lembah, dan tanah yang diinjak orang-orang tiba-tiba bergetar hebat. Adair terkejut melihat cahaya merah muncul dari dalam lembah dan menyinari langit dengan warna merah yang pekat. Suhu di sekitar tiba-tiba meningkat. Api ilahi telah matang. Adair seketika merasa gembira dan langsung berteriak, serang. Ketika ucapan itu terlontar, semua anggota keluarga Syahrir tahu bahwa saat bertarung telah tiba. Mereka berteriak dengan keras sambil menerjang ke arahnya. Adair hendak pergi. Tetapi melihat Saka berdiri dengan santai di samping, dia segera berkata, cepat serang. Kenapa kamu nggak serang? Kamu, Adair tidak bisa lagi mempertahankan sikap pura-pura sebelumnya. Lalu, dia tiba-tiba berkata dengan marah, bukannya tadi kita sudah membicarakannya? Iya, tapi kamu juga harus memberiku imbalan dulu. Aku mau terima uang dulu sebelum melakukan sesuatu. Adair seketika marah dan tertawa. Dia berkata, baiklah, kamu. Begitu ucapan itu dilontarkan, tiba-tiba ada orang yang muncul dari mulut lembat. Itu adalah Dahlia. Dia memegang pedang setengah jadi, melepaskan petir yang dahsyat. Dia menerjang keluar dengan tatapan yang sangat dingin. Dan di sisinya, ada sosok yang anggun, Leoni. Namun pada saat ini, entah apa yang terjadi pada Leoni selama 3 bulan ini. Rambutnya beruban. Tidak lagi seperti dulu yang ceria dan santai. Digantikan dengan keinginan membunuh yang dingin. Saat bertindak,
Kekuatannya bahkan lebih kuat. Permainan benang sutra berubah menjadi pedang yang memesona di udara dan menebas beberapa orang secara beruntun. Adair juga tidak peduli lagi dengan Saka. Dia hanya mendengus dingin. Berani bertindak sendiri. Cari mati. Dia menekan kemarahan dalam hatinya terhadap Saka. Wajahnya tetap tenang. Dia yakin bahwa kondisi Dahlia jauh lebih buruk darinya. Selanjutnya, dia hanya perlu menghabiskan waktu untuk menguras tenaga Dahlia saja dan akan menjadi pemenang. Namun pada saat itu, di belakangnya, seseorang mulai tersenyum. Sepasang mata menatap punggungnya dengan tatapan sinis.